ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anggota ibadah persekutuan Ibu Lydia. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikannya kepada kita untuk bertemu, walaupun sifatnya secara virtual, oleh karena situasi yang sedang kita hadapi secara nasional akibat daripada maraknya penyakit COVID-19 ini, sehingga kita secara langsung tidak bisa bertemu, berkumpul, bertatap muka. Namun biarlah hal ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk mengikut Tuhan. Bahkan kita semakin bersemangat di rumah kita masing-masing, tidak harus mengeluarkan ongkos datang ke Jalan Semencirin, tapi di rumah kita membuka HP kita atau membuka laptop kita, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah pada saat ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur serta memuji Tuhan untuk api Roh Kudus yang terus membakar hati kami untuk merindukan Tuhan dan merindukan firman-Mu. Dan itulah sebabnya Tuhan, di dalam situasi yang kami hadapi secara nasional ini pun kami tidak surut daripada kerinduan itu. Namun hati kami semakin bernyala-nyala di dalam kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa supaya saat ini Tuhan, Engkau menolong kami untuk bisa mendengarkan suara-Mu, melayani kami secara rohani, melalui Roh-Mu yang kudus menjelaskan kepada kami tentang maksud Tuhan, tentang kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi semua para peserta ya Tuhan, dan juga para pengurus dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini oleh pengurus kita diminta untuk merenungkan ulang sesuatu yang sudah kita miliki. Saya yakin akan hal itu, tetapi mungkin kita belum sungguh-sungguh memberitakan kepada orang lain, supaya orang lain juga memiliki keyakinan itu di dalam kehidupan mereka dan mereka bersuka cita, yaitu mengenai semuanya adalah anugerah. Semuanya adalah anugerah. Mari kita membuka firman Tuhan dari Efesus bab yang kedua, dan kita membaca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kalau kita membaca mulai daripada ayat yang pertama bab 2 kitab Efesus ini, kita tahu bahwa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada anggota jemaat.
Kalau dulu anggota jemaat kita tahu mereka adalah orang yang benar-benar sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima anugerah keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang percaya. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang bertobat menjadi orang Kristen. Juga orang-orang non-Yahudi yang juga bertobat menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi satu kelompok persekutuan orang-orang percaya di Efesus. Kita tahu bahwa Efesus ini adalah daerah yang paling lama dilayani oleh Rasul Paulus, dan setelah dia berangkat dari Efesus kemudian ke daerah lain untuk memberitakan Injil, maka jemaat yang ada di Efesus ini dilayani oleh murid kesayangannya, anak rohaninya, yaitu Timotius. Agar dengan demikian jemaat ini terus mereka bukan hanya sekedar percaya dan teguh di dalam imannya, tetapi supaya kesaksian hidup mereka secara nyata juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang belum percaya, baik itu yang berlatar belakang Yahudi maupun non-Yahudi. Maksudnya begini, saudara-saudara, bahwa di dalam dunia kekristenan, bahwa setiap orang percaya itu tidak boleh lagi dipisahkan oleh latar belakang apakah suku, apakah marga, apakah kewarganegaraan, apakah budaya. Pokoknya setiap orang yang sudah percaya dan sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, sudah menjadi anak Tuhan, mereka adalah warga satu keluarga, di mana Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi Bapa bagi mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang percaya, menyebutkan Allah itu di dalam doa Bapa kami, mengatakan Bapa kami. Jadi statusnya sudah berbeda. Kita bukan hanya sekedar memiliki Allah, tetapi Allah itu adalah Bapa kita, dan kita adalah anak-anaknya, karena kita sudah ditebus dari perbudakan dosa dan maut oleh Tuhan Yesus Kristus. Dosa kita telah diampuni dan telah disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, dan kita sudah diperdamaikan kembali dengan Bapa di sorga, dan diberikan anugerah sebagai anak yang menjadi ahli waris dari kerajaan surga. Hal itu harus mendasar tetap di dalam kehidupan beriman yang menyusup ke dalam sanubari hati orang percaya, sehingga apapun yang menjadi pergumulan yang datang di dalam kehidupan ini, karena hal itu akan selalu ada, tapi kita tetap teguh di dalam posisi kita sebagai anak Tuhan karena iman dan karena pertolongan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Jadi tidak boleh ada sekat-sekat di dalam kehidupan orang yang sudah menjadi satu keluarga, menjadi keluarga Tuhan. Kita menjadi satu. Satu karena sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan pada ayat pertama itu, bab 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi dikatakan bahwa status kita dulu sebelum berkenalan dengan Tuhan Yesus, bahwa kita adalah orang yang mati. Coba bayangkan, harusnya orang yang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di sini dikatakan orang mati itu masih melakukan banyak hal. Jadi ada rupanya orang mati atau mayat-mayat yang aktif bergerak,
melakukan banyak hal. Orang yang di luar Tuhan adalah orang mati. Mati secara status, dan dia juga akan mati dalam penghakiman yang kekal kalau dia tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Salah satu hal yang menjadi indikasi dari orang mati itu ialah bahwa dia sangat menakutkan orang, membuat takut orang-orang lain. Coba kita bayangkan kalau ada mayat yang kemudian bergerak. Saya rasa baik anggota keluarga yang berkerumun menunggu dia tadinya dan orang-orang lain termasuk kerabat-kerabat akan lari tunggang langgang karena takut bahwa orang yang mati itu bergerak dan melakukan sesuatu. Dan itu merupakan pertanda bahwa orang yang secara rohani mati, bahwa hidup mereka itu sangat menakutkan kepada orang lain. Hal-hal yang mereka lakukan ialah perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang membuat orang lain kacau, takut, dan tidak tentram hidup. Itu merupakan pertanda orang-orang yang masih hidup di luar Kristus, mati secara rohani. Dan saudara, hal itu dikatakan Paulus bukan hanya kepada jemaat Efesus, tapi dikatakan kami juga dahulu, ayat 3, terhitung di antara mereka. Jadi Paulus menyadari bahwa dulu walaupun dia ahli teologi, pemimpin agama Yahudi, orang Farisi, tapi hidupnya juga adalah sama dengan orang-orang yang disebutkan pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua tadi. Itu sebabnya kita lihat bahwa bagaimana Paulus itu kemudian mengejar-ngejar orang Kristen, menangkap mereka, membunuh, dan memenjarakan mereka tanpa ada belas kasihan. Jadi rupanya bisa juga ahli-ahli teologi yang rajin beragama menjadi orang yang hidupnya tidak berbeda dengan orang-orang yang lain yang di luar Kristus. Lalu Paulus mengatakan, kami juga sama seperti kamu harus dimurkai. Itu sebenarnya yang menjadi bagian kehidupan kami. Kami harus dihukum mati. Tetapi ayat 4, Paulus mengatakan adanya satu situasi yang mengadakan atau menciptakan perubahan total di dalam kehidupan orang-orang yang seperti ini. Dikatakan tetapi, apa? Tetapinya itu yang mengakibatkan perubahan itu. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, kita telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Nah ini saudara-saudara, kita lihat bahwa pada dasarnya kita ini tidak ada yang akan bisa beroleh keselamatan lagi. Semua kita harus dihukum dalam penghukuman yang kekal itu. Semua kita ini harusnya adalah orang yang harus ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 16 itu mengatakan karena Allah itu kasih adanya. Yohanes juga dalam Injilnya bab 3 ayat 16 yang sangat terkenal itu mengatakan karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Dengan kata lain, tidak ada sedikit pun ruang di dalam hati Allah yang diisi dengan kebencian. Hati Allah itu seluruhnya diisi dengan kasih, dengan cinta kasih yang merindukan untuk menyelamatkan manusia yang harus dimurkai itu. Saudara, sebelum manusia dicipta, Allah telah menciptakan sorga.
dengan tujuan kalau manusia nanti sudah dicipta, maka manusia itu akan tinggal bersama-sama dengan dia di sorga, menikmati sorga bersama-sama dengan malaikat-malaikat Tuhan. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia terpisah dari Allah yang berdiam di sorga. Dengan kata lain bahwa sorga itu tidak lagi menjadi tempat yang layak bagi manusia. Neraka adalah tempat yang layak bagi manusia. Karena mereka telah hidup di dalam pemberontakan terhadap Allah, mengikuti si iblis dan mengikuti penghulu dunia yang jahat ini dikatakan. Saudara-saudara, namun demikian Allah tidak menjadi putus asa melihat keberadaan manusia itu. Karena kasih yang dimiliki Allah membuat dia merindukan untuk menjangkau orang yang harus dihukum itu. Dan dia tahu bahwa manusia dari dirinya sendiri tidak akan mungkin datang lagi kepada Allah. Tidak ada kerinduan di dalam hati manusia itu untuk mengenal Allah. Hati manusia itu sudah dirasuk dan dirusak oleh si iblis dengan segala pekerjaan yang jahat yang diajarkannya kepada manusia. Tetapi saudara, Alkitab telah membuktikan bahwa karena kasih Allah itu, Allah tidak senang di sorga sendirian. Kalaupun manusia tidak bisa datang kepada Allah, maka Allah itu yang datang kepada manusia. Allah yang maha suci itu datang ke dalam dunia yang berdosa. Itu sebabnya oknum kedua dari Allah Tritunggal itu, yaitu firman, itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dia yang menciptakan segala sesuatu, yang adalah Allah, yang tinggal bersama-sama dengan Allah, yang berdaulat atas segala sesuatu, memiliki kuasa atas segala sesuatu, dia menjadi manusia. Ayat 14 bab 1. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah manusia. Jadi Yesus adalah Tuhan Allah sendiri yang datang ke tengah kehidupan manusia, meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan keagungannya, meninggalkan kekayaannya, dan dia rela menjadi manusia yang hina dina. Paulus mengatakan itu juga kepada jemaat Filipi. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu merupakan hak yang harus dipertahankan. Tapi dia mengambil rupa seorang manusia dan menjadi hamba bagi manusia. Di dalam kehidupannya sebagai manusia sejati, dia yang adalah Allah sejati itu masih menunjukkan kepada manusia bahwa dia adalah Allah sejati itu. Itu sebabnya dia melakukan begitu banyak mujizat, baik itu kepada manusia, terhadap penyakit, terhadap setan, terhadap alam. Semua tunduk kepada dia, dan itu dinyatakan dan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sebagai fakta sejarah yang dialami dan dipersaksikan oleh orang-orang ramai yang datang mengikut dia, dengan tujuan supaya orang itu percaya bahwa dia bukan hanya sebagai manusia biasa, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bahkan saudara-saudara, dia bukan hanya datang untuk menunjukkan mujizat itu supaya manusia percaya kepada dia. Karena kalau dosa tidak diselesaikan dari kehidupan manusia, maka tetap manusia itu akan berada di dalam status yang harus dihakimi, karena mereka tetap di luar Tuhan. Oleh karena itu dosa harus diselesaikan, dan itu sebabnya dia rela mati memikul dosa seluruh manusia. Jadi anugerah Allah itu yang menyelamatkan manusia harus menjadikan Allah itu menjadi manusia. Yang kedua, Allah itu sebagai manusia memikul dosa seluruh dunia dan disalibkan dan mati. Tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan
yang menunjukkan bahwa maut atau kematian yang menjadi kuasa tertinggi dari iblis itu tidak kuasa untuk menahan dia di dalam kematian itu. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, menghapus dosa manusia dan menyediakan korban bagi manusia, yaitu dirinya sendiri, menggantikan manusia yang harus korban karena dosa mereka. Maka dia kemudian bangkit. Dan dia bangkit menunjukkan bahwa kematian bagi orang beriman tidak lagi mengakibatkan orang itu mengalami maut. Nah, itu sebabnya saudara-saudara dikatakan bahwa pada ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Iya, jadi dikatakan kita, bukan semua manusia. Siapa yang dimaksud dengan kita? Ialah jemaat yang ada di Efesus, orang-orang percaya, dan juga Paulus bersama dengan para rasul, rekan-rekannya yang lain. Mereka oleh karena kasih karunia dari Allah, mereka sudah dibebaskan dari maut itu dan diberikan hidup yang kekal. Sekalipun tadinya dikatakan kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Jadi kasih karunia yang membuat orang selamat, kasih karunia yang membuat orang diampuni dari segala dosanya, kasih karunia yang membuat seseorang menjadi ahli waris kerajaan sorga, kasih karunia yang menjadikan seseorang kembali memiliki status yang telah hilang, yaitu status sebagai anak Allah, menjadi miliknya kembali. Status seseorang yang tadinya kehilangan kehidupan yang kekal, tetapi dia menjadi ahli waris kerajaan sorga dan memiliki hidup yang kekal karena mereka sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Kalau kepada jemaat Korintus, 2 Korintus 5:17 itu Paulus mengatakan, ibu-ibu sudah tahu ayat itu. Siapa yang ada di dalam Kristus? Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jelas saudara-saudara, kita lihat di sini ada satu pemisahan yang besar yang merupakan perbedaan yang kontras antara hidup sebelum menerima Kristus dan hidup setelah menerima Kristus. Jangan lupa, hamba Tuhan tidak mengatakan atau firman Tuhan mengatakan perbedaan kontras karena orang sudah anggota gereja, karena orang sudah beragama Kristen, dan orang yang belum beragama Kristen. Karena Tuhan tidak datang untuk memberikan kita agama. Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan dan status yang baru itu kepada kita. Karena kalau orang sudah memiliki Kristus, menjadi anak Tuhan, kalau orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus karena menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau orang sudah meyakini bahwa dia sudah diampuni karena dia datang kepada Yesus mohon pengampunan akan segala dosanya, maka dia pengikut Kristus, anak Tuhan. Dan pastilah orang yang seperti ini menjadi orang yang mengikuti agama dan ibadah Kristiani yang paling tekun. Tapi bukan lagi semata-mata karena beragama, tapi karena dia mau beribadah kepada Allah yang telah memberikan kasih karunia itu kepada dia, yang telah membebaskan dia dari penghakiman kekal itu dan memberikan kepadanya hidup yang kekal. Kita, kata Paulus, berarti kamu dan kami, orang-orang yang percaya. Nah, itu yang harus kita yakini, ibu-ibu. Jangan ada yang ragu lagi bahwa engkau sudah diselamatkan. Jangan ada yang ragu lagi bahwa engkau sudah anak Tuhan. Jangan ada yang ragu lagi bahwa engkau adalah ahli waris kehidupan kekal.
Apapun yang terjadi ini ibu-ibu, masalah-masalah yang terjadi apakah karena penyakit corona atau yang lain-lain itu, pergumulan-pergumulan hidup, kita harus tahu ya, Roma 8 ayat 37 sampai 39 dikatakan tidak ada satu kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi memang benar kontras sangat berbeda hidup orang percaya itu dari hidup orang yang tidak percaya. Bahkan kita juga bisa memperhatikan perbedaan di dalam diri kita sendiri sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus dan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti ada perbedaan yang kontras karena kita sudah dipisahkan dari hidup yang lama itu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia yang baru di mana Kristus tinggal di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus, di mana Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, memeteraikan kita resmi menjadi anak Tuhan, serta membimbing, mengajari kita, memberikan counseling kepada kita, sebagaimana kita harus hidup sebagai pengikut Tuhan, bagaimana kita harus hidup di kala tantangan datang, di kala pergumulan datang. Jangan menjadi ragu, karena kalau Kristus ada di dalam kita, berarti Kristus tidak akan pernah, Juru Selamat itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia bersama-sama dengan kita dalam masa suka, Dia bersama-sama dengan kita di dalam masa duka. Itu sebabnya dikatakan bahwa di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena segala sesuatu di dalam Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara-saudara, jangan ada di antara kita yang takut karena penyakit corona. Ya, karena toh kita sebagai anak Tuhan biar bagaimanapun akan juga meninggalkan kehidupan ini. Apakah karena corona atau penyakit lain, penyakit jantung, kanker dan yang lain-lain. Tubuh jasmani kita yang sudah sempat berdosa ini harus ditinggalkan di bumi ini, harus menjadi tanah, kembali menjadi tanah. Karena ini tidak bisa mewarisi surga. Agar bisa kepada kita diberikan tubuh yang baru, tubuh rohani. 1 Korintus 15 ya, celestial body itu dikatakan, tubuh surgawi atau tubuh rohani yang kemudian dibangkitkan bersama-sama dengan jiwa kita dan naik ke surga, tinggal bersama-sama dengan Allah di sana. Oleh karena itu saudara-saudara, ini adalah sebenarnya merupakan berita yang terbesar yang harus kita beritakan kepada orang lain. Tidak ada sukacita yang lebih besar, tidak ada sukacita yang lebih agung, tidak ada sukacita yang lebih didambakan oleh manusia selain daripada dia dilepaskan dari penghakiman kekal, dilepaskan dari target neraka, menjadi ahli waris kerajaan surga, menjadi anak Tuhan. Itu yang didambakan oleh manusia. Sebenarnya manusia ini mencari kesenangan di mana-mana karena mereka berharap bahwa dengan demikian mereka lepas daripada pergumulan. Tapi dunia ini, saudara-saudara, tidak akan bisa menolong kita. Hanya pertolongan yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus dan karyanya itu yang dapat menyelamatkan kita. Makanya dikatakan bahwa keselamatan bukan karena hasil kerja kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kelakuan kita, bukan karena pendidikan kita, tapi keselamatan dan hidup kekal adalah anugerah. Anugerah itu artinya pemberian cuma-cuma. Tidak ada sumbangan kita sedikit pun untuk memperoleh anugerah itu. Itu kasih karunia Allah yang diberikan atau dianugerahkan kepada kita. Karena tanpa itu kita tidak akan pernah bisa memperoleh keselamatan dan hidup kekal itu. Makanya itu merupakan berita yang harus disampaikan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Makanya ayat 10 tadi, akhir daripada perikop ini mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik itu? Menyampaikan berita tentang kasih karunia, tentang anugerah keselamatan itu kepada orang lain. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi di samping kita secara pribadi menghidupi kasih karunia itu di dalam kehidupan kita yang sekarang ini, tapi kita juga harus memberitahukan atau memberitakan
kasih karunia itu kepada orang lain yang belum memilikinya, agar dengan demikian mereka bisa menikmatinya, menjadi satu keluarga dengan kita, anggota keluarga Allah di dalam Kristus Yesus, ahli waris dari kerajaan surga. Saudara, orang di luar sana, apapun yang dibuatnya, apapun yang dilakukannya, tidak akan pernah bisa memperoleh keselamatan itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan pada Matius 16 itu, apa artinya bagi seseorang kalau dia memiliki seluruh dunia tapi jiwanya binasa? Untuk menyelamatkan jiwa itu satu hari atau satu minggu lagi, orang bisa mengeluarkan berjuta-juta atau seluruh hartanya, tapi tetap tidak akan bisa. Tapi di dalam Kristus dianugerahkan itu kepada kita, pemberian cuma-cuma, karena Kristus sendiri telah mengalami dan memikul seluruh tanggung jawab keberdosaan yang harusnya dikenakan kepada kita, tapi ditimpakan kepada dia. Dia mati karena dosa-dosa kita, tetapi dia hidup kemudian pada hari yang ketiga supaya dapat memberikan kehidupan yang baru kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita bergembira, bersukacita, terutama bersukacita karena kita telah menerima anugerah kasih karunia itu di dalam Yesus Kristus. Lalu biarlah itu yang menjadi fondasi kehidupan kita di dalam mengarungi kehidupan ini, dalam menghadapi segala sesuatu. Jangan bergeser fondasi itu dari dalam kehidupan kita. Dan itulah juga yang menjadi berita kita yang utama kepada orang lain yang harus kita ceritakan. Apakah kepada keluarga kita? Karena mungkin banyak di antara mereka belum orang beriman kepada Tuhan, belum ahli waris kerajaan surga, walaupun mereka sudah anggota gereja. Apalagi kalau mereka belum anggota gereja, saudara, supaya mereka juga bisa menjadi satu warga dengan kita, warga kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati firman ini dan membuat ibu semakin bersukacita menjadi pengikut Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kalau hamba-Mu Engkau izinkan berkata-kata sebentar, biarlah semua yang disampaikan hamba-Mu itu Engkau sempurnakan kalau ada yang kurang. Dan Engkau meteraikan dalam-dalam di dalam hati setiap para ibu, anggota Lydia atau siapapun yang mendengarkan firman ini. Sehingga semua kami bersukacita karena kami diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia dan anugerah yang Kau berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau sendiri menyelesaikan semua dosa dan pelanggaran kami karena Engkau sudah memikul itu di kayu salib, ya Tuhan Yesus. Dan Engkau membebaskan kami daripada hidup keberdosaan itu, supaya kami merdeka datang kepada Bapa Surgawi dan menyebut Dia Bapa kami, dan kami adalah anak-anak-Nya. Oleh karena itu kami berdoa supaya dalam semua romantika perjalanan kehidupan yang kami alami, apapun itu bentuknya, fondasi kehidupan kami sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan tidak akan bergeser dari dalam kehidupan kami. Dan sedikit pun kiranya keraguan akan keselamatan itu, akan anugerah-Mu itu tidak akan ada di dalam hati kami. Tapi kami semua terus meyakini bahwa kami sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan itu kasih-Mu itu sudah Engkau buktikan di kayu salib, ya Tuhan Yesus Kristus. Dan berkatilah juga orang-orang lain, supaya dikala mereka mendengarkan berita yang kami sampaikan, maka mereka juga boleh percaya dan diselamatkan menjadi satu keluarga dengan kami, yaitu keluarga ilahi, di mana Bapa Surgawi itu menjadi Bapa kami dan kami semua anak-anak-Nya. Terima kasih, terpujilah Engkau. Berkatilah semua persekutuan Ibu Lydia ini Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, kami berdoa supaya mereka memandang kepada Yesus dan iman mereka bercahaya, sehingga dengan demikian mereka bisa menikmati anugerah iman itu dan bukti daripada beriman itu,
bahwa Tuhan menolong mereka. Karena Yesus mengatakan, imanmu itulah yang menyelamatkan engkau. Dari pergumulan apapun yang dialami oleh persekutuan Ibu Lydia, tolong Tuhan. Dan kalau ada di antara mereka juga yang bersuka cita, biarlah mereka memuji-muji Tuhan. Karena semua sukacita itu adalah merupakan bagian daripada belas kasih Tuhan kepada kami. Kami berdoa Tuhan berkati pengurus Ibu Lydia dan berkati semua anggota dan keluarga mereka. Berkati kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan. Di situasi yang sekarang ini di mana secara ekonomi juga Indonesia memiliki pergumulan, kami berdoa supaya anak-anak Tuhan sama seperti janjimu, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya itu akan ditambahkan oleh kepadamu. Tuhan, kami percaya bahwa yang lainnya itu akan Engkau berikan kepada kami. Jangan kami ragu akan hal itu. Sekarang kami berdoa Tuhan juga untuk pemerintah kami. Berkati Presiden Jokowi dan semua staf menteri dan para pegawai Tuhan yang bekerja di pemerintahan kami, supaya semua juga menyadari bahwa mereka tidak akan bisa berbuat tanpa pertolongan Tuhan. Supaya dalam goncang-ganjing politik yang ada dalam negara kami ini Tuhan, orang-orang Indonesia ini disadarkan bahwa kalau mereka tidak mengenal Tuhan yang benar itu, tidak akan pernah mereka bisa melakukan yang benar. Karena kebenaran hanya akan dilakukan oleh orang yang sudah dibenarkan. Terpujilah Engkau. Persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu ini, bahkan yang akan dikirimkan lewat bank atau secara langsung dikirimkan via teman juga, supaya ada kebutuhan persekutuan kami. Kami doakan supaya Engkau berkati. Terpujilah Engkau Bapa yang baik dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh YPDPA Sumatera Utara Tuhan. Dalam semua komisi pelayanan, baik di pos-pos pelayanan dan cabang-cabang pelayanan. Berkati hamba-hamba Tuhan semuanya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dan sekarang dengarlah doa kami yang akan kami doakan bersama-sama dengan iman. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah Engkau. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Maka biarlah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia yang dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan dan bimbingan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai setiap kita dan semua orang-orang yang kita kasihi sore hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Amin. Mari kita menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom.